Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irfan Fadli, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Akhwalu Saksiyah. Selamat datang di Dosen Akiza Channel. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum keluarga Islam antara negara Indonesia dengan negara Tunisia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya di setiap negara-negara memiliki perbedaannya masing-masing. Dan pada kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum keluarga Islam di Indonesia dengan Tunisia. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan yakni usia perkawinan di Indonesia dengan Tunisia dan juga poligami di Indonesia dengan Tunisia. Usia perkawinan di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Batas usia perkawinan untuk laki-laki ialah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Akan tetapi, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana usia perkawinan untuk laki-laki dan wanita berusia 19 tahun. Sedangkan di Tunisia, laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia minimal 20 tahun. Hal ini merupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 Undang-Undang 1996. Sebelum dirubah, usia minimal adalah 17 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Perempuan yang belum berusia 20 tahun harus mendapatkan izin dari wali. Jika wali tidak memberikan izin, maka perkara tersebut diputus di pengadilan. Selanjutnya, perbedaan di poligami. Di Indonesia, syarat poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 dan 2 yang berisi, di dalam pasal 4 ayat 2, pengadilan dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2. 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ada persetujuan dari istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Singkatnya, hukum poligami di Indonesia diperbolehkan selama sang suami bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Selain itu, poligami juga dapat dikatakan sah di mata hukum negara jika sang suami telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Selanjutnya, poligami di Tunisia. Dalam pasal 18 Undang-Undang Hukum Keluarga di Tunisia menyatakan, 1. Poligami dilarang. Siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir lalu menikah lagi akan dikenakan hukuman penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. 2.
siapa yang telah menikah melanggar aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama. 3. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama. Adapun dasar larangan poligami yang digunakan pemerintah Tunisia adalah dalil surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan apabila terdapat kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.